لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. لو كان بيننا الحبيب لدنا القاسي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Bagaimana kabar Anda di rumah? Apakah semuanya sehat? Bapak doakan semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pelajaran kelima, akhlak terpuji. Yaitu ada dua yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama patuh dan taat terhadap kedua orang tua, dan satu lagi meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail alaihissalam. Mata pelajaran akidah akhlak kelas 3. Baiklah Anda, Bapak harapkan bagi Anda yang menyaksikan video ini dapat memperhatikan dengan seksama penjelasan yang Bapak berikan, ya. Langsung saja. Patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu dan bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, Anda, dalam surah Al-Isra ayat 23 ini Allah memerintahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita, ya, jelas perintah Allah. Dan ketika mereka dalam pemeliharaanmu atau mereka kedua orang tua kita sudah berumur lanjut, maka jangan membentak mereka dengan perkataan "ah", ya, jangan sekali-sekali, itu tidak boleh. Dan jangan membentak mereka, dan berkata dengan kedua orang tua dengan perkataan yang baik, ya, perkataan yang mulia. Nah, pertanyaannya, kenapa kita patuh dan taat kepada orang tua? Nah, yang pertama yaitu alasannya yaitu ibu yang telah melahirkan kita. Ibu yang telah melahirkan kita. Karena itu kita wajib mematuhi, menuruti, dan menaati apa yang telah orang tua kita, ya, didik kepada kita selama ini. Yang kedua yaitu ayah yang telah bekerja mencari rezeki untuk kita. Siang malam orang tua kita, ayah kita bekerja bersusah payah untuk menghidupi kita, memberikan kita tempat tinggal, memberikan kita makan, memberikan Ananda uang jajan ketika ke sekolah, ya. Karena itu wajib bagi Ananda untuk patuh dan taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga yaitu kedua orang tua yang berusaha membahagiakan kita. Siapa lagi yang membahagiakan Ananda kalau bukan orang tua Ananda sekalian? Oleh karena itu, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jangan berkata kasar kepada mereka, berkata lemah lembut, dan berkata yang baik-baik saja. Nah, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua kita?
mematuhi nasihat mereka ya. Jika orang tua memberikan nasihat kepada kita, maka kita wajib mematuhinya atau mengikutinya. Yang kedua yaitu menyayangi mereka. Salah satu cara berbaik-baik kepada kedua orang tua kita itu menyayangi mereka ya. Yang ketiga yaitu berperilaku sopan dan santun. Kemudian berterima kasih karena sudah membesarkan kita. Yang kelima yaitu berbicara dengan lemah lembut ya, berbicara dengan lemah lembut. Keenam yaitu mendoakan mereka setelah sholat. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana firlana wali walidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doa untuk kedua orang tua ya, kita wajib doakan mereka setelah sholat. Ya, yang ketujuh itu bersikap jujur kepada mereka. Kita wajib jujur kepada mereka. Ya. Yang kedelapan yaitu menyenangkan hati mereka. Caranya itu bagaimana? Ya, kita rajin belajar, rajin membaca buku. Tujuannya apa? Agar mereka bangga kepada kita dan kita bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Nah, yang poin B yaitu meneladani perilaku terpuji Nabi Ismail alaihissalam ya. Ada yang sudah tahu kisah Nabi Ismail alaihissalam? Ya, kalau ada yang tahu, mari kita bahas ulang. Mungkin ada yang belum tahu dan ada yang tahu. Nah, keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sendiri adalah putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian Nabi Ismail ini mempunyai ibu yang bernama Siti Hajar. Sejak kecil, Nabi Ismail sudah ditinggal oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu berdakwah. Nah, ketika itu Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar tinggal di padang tandus ya, yang sangat gersang sekali. Ketika itu Nabi Ismail menangis karena kehausan. Oleh karena itu ibunya Siti Hajar berusaha untuk mencari air ya. Ibu Nabi Ismail, Siti Hajar, berlari-lari antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali untuk mencari air. Nah, sampai halnya Allah memerintahkan malaikat Jibril atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, muncullah air Zam-Zam di dekat Nabi Ismail alaihissalam. Dan sampai saat ini air Zam-Zam itu bernama yaitu Telaga Zam-Zam. Nah, kemudian pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah kisah pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam atau kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam kepada ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kerinduan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk bertemu putranya Nabi Ismail alaihissalam rupanya akan terobati setelah sekian lama. Akhirnya Nabi Ibrahim bertemu kembali dengan Nabi Ismail alaihissalam dan istrinya yaitu Siti Hajar. Nah, saat itu mereka bertemu di daerah yang namanya Padang Arafah. Nah, saat itu keduanya ingin pulang ke Mekah saat itu ya. Di tengah perjalanan mereka menginap atau bermalam di tempat yang bernama Musdalifah. Dan saat itu ketika bermalam di Musdalifah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Nah, hal itu pun diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail pun yang mendengar itu tanpa keraguan agar ayahnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun merasa terharu atas ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail atas perintah Allah untuk melaksanakan yang Allah perintahkan tadi. Nah, ketika Nabi Ismail siap-siap ingin disembelih oleh ayahnya atas perintah Allah,
Maka atas izin Allah, Nabi Ismail tadi berubah menjadi seekor domba yang gemuk. Nah, seketika itu pun Nabi Ibrahim langsung memeluk Nabi Ismail alaihissalam. Nah, kisah ini menjadi dasar disyariatkannya kurban pada hari raya haji. Nah, begitulah pengorbanan atau keteladanan, kepatuhan dan ketaatan Nabi Ismail alaihissalam terhadap ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana dengan Ananda? Apa bentuk pengorbanan dan pengorbanan Ananda di rumah terhadap orang tua Ananda di rumah? Ya, caranya bagaimana? Caranya dengan belajar yang baik, belajar yang giat, menyayangi mereka, dan berkata dengan baik kepada kedua orang tua. Baiklah Ananda, demikianlah materi kita hari ini tentang taat dan patuh dan taat kepada kedua orang tua. Terima kasih. Di rumah jangan lupa untuk selalu menjalankan ibadah sholat 5 waktu, rajin membaca Al-Quran, dan terus sayangi keluarga. Bapak tutup dan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بلغنا لقاه